Haleluya, puji Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini, ketika aku takut. Saudara, Bible or no Bible, there's a fear. Pakai Alkitab atau tidak Alkitab, Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, dunia ini penuh dengan ketakutan, dan ketakutan itu merajai di dalam kehidupan manusia dengan berbagai macam ketakutan. Di dalam Mazmur ada satu Mazmur yang menceritakan bagaimana Daud juga pernah takut ketika dia ditangkap oleh tentara-tentara Akhis, ya, sehingga dia berpura-pura menjadi gila. Dalam 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-10 dan 11, ya. 1 Samuel 21 ayat 10 dan 11. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Ketika itu Daud lari dari Saul karena Saul mau membunuh dia. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gat, dengan maksud berlindung meminta pertolongan. Tetapi ayat 11 berkata, pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi apa, saudara? Takut sekali. Bukan takut, takut sekali kepada Akhis, raja kota Gat itu. 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Di dekat mereka ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kenapa Daud, seorang pahlawan, pernah mengalahkan begitu banyak raja? Dalam satu hal kehidupannya dia merasa takut. Bahkan dia takut sekali kalau Daud yang dipuja-puja oleh orang Israel sampai sekarang, bahkan bendera Israel itu ada bintang Daud, maka saudara janganlah merasa minder. Kalau saudara takut berarti saudara tidak rohani. Tidak. Ya, takut itu manusiawi. Ya, takut itu manusiawi. Saya punya om pendeta sore, ketika dia menginjil di Sulawesi Selatan, dia dicegat oleh Andi Sele, gerombolan itu. Dia bilang, ini pendeta keempat yang kita mau tembak. Dan om saya itu dia punya daging bergerak-gerak karena takut, bergerak karena takut. Tapi dia bilang, sebelum kamu menembak saya, izinkan saya berdoa. Silakan. Dia berdoa dan dia tidak amin-amin. Dia berdoa dan dia menginjil. Di dalam doa itu menginjil supaya bertobat. Dia menginjili orang yang mau menembak dia. Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati anaknya, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati. Akhirnya kan capek juga, biar nggak amin-amin tapi capek juga. Jadi dibuka matanya sedikit. Orang itu tidak lagi menembak. Tidak ada lagi orang yang menembak dia. Di atas gunung tidak ada lagi. Saudara-saudara, orang pernah takut. Saya waktu kecil pernah takut keluar rumah. Karena saya main layangan itu kawat listrik putus. Dicari saya
Siapa yang memutuskan kawan? Saya tidak keluar rumah, saya tidak ngomong sama papa dan mama. Saya jendelanya itu memang ada jerujinya. Saya begini aja tiap hari di luar. Waktu saya begini itu polisi yang saya takuti lewat di depan saya. Dia bilang, ampiun saudara-saudara, takutnya luar biasa. Itu takut. Nah, Mazmur ini menceritakan bagaimana Daud dalam ketakutannya. Mazmur 56. Dalam Mazmur 56 kita membaca ayat 3 dan 4, kalau dalam bahasa Indonesia ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Baru ada kalimat, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia, dalam hal ini Raja Akhis tadi, terhadap aku? Jadi waktu itu dia pura-pura gila. Saya ini bingung sama Daud. Pahlawan Israel bisa pura-pura gila, meleleh lidahnya, itu ludahnya dibiarkan meleleh. Aduh. Ketika aku takut, dia cuma percaya kepada Tuhan. Aku ini percaya kepadamu. Ayat berikutnya. Kepada Allah Elohim yang firman-Nya kupuji. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Bagaimanakah saudara-saudara percaya kepada Allah di dalam keadaan ketakutan saudara? Maka dia mengakui, yang pertama dia mengakui negatif, aku takut. Tetapi di dalam ketakutan itu dia bilang, aku percaya kepada Tuhan. Coba saudara perhatikan apa yang saudara takutkan. Apakah saudara takut tidak menikah? Apakah saudara takut rugi? Apakah saudara takut sakit tidak ada obatnya? Apakah saudara takut rumah tangga saudara berantakan? Apakah saudara takut dagangan saudara akan turun? Sekarang zaman online. Bahkan saudara mengerti pun handphone tidak tahu. Ketika smartphone keluar kita tetap masih zaman dulu, ketika sekarang sudah jadi zaman now. Apakah ada ketakutan, kebimbangan di dalam hati saudara? Apakah ada gelisah di dalam hati saudara? Apakah ada ketakutan itu? Percayalah kepada Tuhan saudara. Karena Yesus sudah janji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan Allah. Kita kembali kepada ayatnya yang ketiga. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ada orang mengata-ngatai saudara dengan kesombongannya. Ada orang menghina saudara. Saudara mungkin bukan orang yang terlalu beruntung, tidak punya uang terlalu banyak, tapi orang kaya menghina saudara, mengolok saudara. Percayalah kepada Tuhan. Seteruku terlalu banyak, menginjak-injak aku. Dia tidak diinjak-injak. Daud tidak diinjak-injak, tetapi harga dirinya, nama baiknya, harkatnya diinjak-injak. Sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Coba, seperti Daud itu tidak punya teman. Semuanya musuh, semuanya menginjak-injak, semuanya menghina.
Apakah ada di antara saudara pernah merasakan hal seperti ini? Kembali saya katakan, percayalah kepada Tuhan ketika saudara takut. Percayalah kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, berdoalah seperti saudara mau tenggelam. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Lepaskan saya dari percobaan ini. Lepaskan saya dari persoalan ini. Sama seperti saudara mau tenggelam. Dalam hidup saya 3 kali saya mau tenggelam karena saya tidak tahu berenang. Lihat orang lain berenang kok enak betul. Kepalanya ketawa-ketawa sama temannya. Saya kira cetek. Saya juga lompat, ya ampun, ini gimana ini? Jadi ada teman saya itu tidak menyukai saya. Saya tahu dia tidak suka sama saya, tapi waktu dia lihat saya seperti mau mati, dia tolong saya. Sejak itu saya menyukai dia, walaupun dia tidak menyukai saya, karena nyawa saya diselamatkan oleh dia. Saudara mungkin tidak suka Yesus. Mungkin Yesus ini terlalu banyak aturan. Harus begini, harus begitu. Tidak banyak aturan. Yesus cuma minta satu, percayalah kepadaku. Percaya kepadaku. Dan semua nanti aku akan handle. Semua akan aku atasi. Dari perjodohan sampai kepada pertobatan, sampai kepada persoalan usaha, semuanya ditolong sama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, firman Allah ternyata menjadi sandaran dari Raja Daud. Dalam Mazmur 119, saya akan kasih 5 saja. Bagaimana Daud bersandar kepada firman Allah. Mazmur 119 ayat 28. Ini yang pertama. Jiwaku menangis karena duka hati. Apakah saudara pernah berduka? Lihat penghiburannya. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara senang bersandar kepada firman Allah? Sama saudara sandar di kursi. Begitulah firman Allah menjadi sandaran saudara. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas. Siapa saudara yang sedang merasa tertindas? Merasa tertindas oleh orang lain, merasa tertindas oleh orang dekat, merasa tertindas oleh percobaan, merasa tertindas, merasa tertekan. Nih, lihat jawabannya. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Apa saudara datang kebaktian dengan keadaan mati? Mati semangat, mati pengharapan. Firman Allah bisa menghidupkan saudara. Firman Allah bisa menolong saudara. Yang ketiga sekarang, Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Orang bersembunyi karena takut, bukan? Kita sembunyi. Perisai, waktu perang ada orang membacok kita, kita pakai, ya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Haleluya. Haraplah kepada firman Tuhan, saudara. Jangan harap mertua, jangan harap morotuo, jangan harap anak, jangan harap menantu, jangan harap siapa. Haraplah kepada Tuhan. Harap saja kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak perhatikan khotbah dari Stephen Sos. Banyak orang datang kepada pendeta, yang menyembuhkan bukan saya, tetapi berita yang saya beritakan Yesus. Datanglah kepada Yesus yang saya beritakan. Percayalah imannya kepada Yesus, jangan kepada saya. Itu yang dia beritakan. Maka orang yang percaya kepada Yesus, imannya dihidupkan, apa yang ini terjadi? Ya, dia akan menjadi perisai saudara. Firman Tuhan akan menjadi tempat kita bersembunyi.
ya, firman Tuhan bagi saudara pagi hari ini. Yang keempat, Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta, jam 1, jam 2 itu, aku bangun dan berteriak minta tolong. Kenapa sampai pagi-pagi sekali dia minta tolong, berteriak loh? Orang masih tidur dia udah berteriak minta tolong. Aku berharap kepada apa? Firman Tuhan. Dia berharap terus kepada firman Tuhan. Berharap terus kepada firman Allah. Saudara boleh baca buku lain, boleh, tapi ini yang utama loh. Firman Allah yang utama. Saya nggak bisa lewat hari tanpa saya baca. Harus saya baca. Dan apa yang saya baca semua menguatkan saya. Saya tahu kemana saya harus pergi waktu saya di dalam kesulitan. Yang kelima, yang ayatnya yang ke-161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Yang mengejar itu bukan kuli, pembesar. Ya tentu Daud kan pembesar juga. Dikejar oleh pembesar, maksudnya Saul. Pembesar, Raja Akhis juga. Mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Hanya kepada firman Tuhan saya takut. Hanya kepada firman Tuhan saya gentar. Saudara tahu nggak nanti firman Allah yang akan menghakimi saudara? Apa saudara lakukan ini? Apa saudara lakukan ini? Apa saudara lakukan ini? Apa tidak? Kalau saudara lakukan, lewat. Ini anak Tuhan. Dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Lewat. Ya. Ini firman Tuhan. Firman. Bukan pendeta. Firman. Nah, saudara-saudara, apa di dalam Mazmur 156 ini, kembali lagi kepada Mazmur 56, dia begitu yakin Tuhan berpihak kepada dia. Kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 9 sampai 11. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Yang berikutnya saudara baca bersama dengan saya. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kira-kira kalau saudara doa, yakin enggak Tuhan berpihak kepada saudara? Tidak usah dijawab. Yakin nggak doa saudara itu dijawab sama Tuhan? Kalau saudara minta ini, Tuhan pasti jawab. Yakin nggak? Saudara tuh kalau datang sama Tuhan mesti yakin. Mesti yakin. Mesti percaya. Ya. 10. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Yang dipuji bukan manusia, firman. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Elohim dan kepada Yahweh firman-Nya yang dipuji. 11. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Tadi pertama, waktu aku takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam perjanjian baru ada sebuah ayat, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bunyinya begini saudara. Tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nanti saya akan baca bahasa Inggrisnya, artinya lebih dalam. Sebab barang siapa berpaling mencari kepada Allah, ia harus percaya dulu, yakin bahwa Allah ada. Yang berikutnya yang lebih penting, dan bahwa Allah memberi upah, menjawab kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kebaktian salah satu bukti saudara mencari Tuhan. Nyanyi salah satu saudara bukti saudara memuji, memuliakan Tuhan. Doa adalah salah satu bukti saudara taat kepada Tuhan. Baca firman Allah adalah salah satu bukti saudara bergantung kepada Tuhan. Sudah harus percaya Tuhan itu memberi upah. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. But without faith, tanpa iman, it is, sekarang ini, hari ini, it is, hari ini, bukan kemarin. But without faith, it is impossible, tidak mungkin, to please Him. Hari ini, please hari ini, to please Him. Tanpa iman hari ini, saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan. For he that cometh to God must believe that He is, bahwa Dia itu ada, and that He is a rewarder, pemberi pahala, bukan upah. Kalau upah itu kayak kuli. Pemberi pahala, of them that diligently seek Him, yang rajin mencari Dia. Tidak pilih kasih Tuhan, siapa saja yang rajin mencari Dia dengan iman kepada Dia bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah pemberi pahala, bukan memberi upah, ya, pemberi pahala. Saudara makan 500.000, makan 5 orang 500.000. Saudara senang sama pelayanannya, saudara kasih 50.000. Itu bukan upah, itu pahala. Upah dia sudah dapat dari tuannya, itu pahala. Yang 500 saudara bayar harus, tapi yang 50 saudara memberi pahala sama pelayan. Ini buat kamu. Puji Tuhan. Tuhan itu pemberi pahala loh. Sekarang saya baru mengerti betul ya, Tuhan itu memberi, Dia anugerah, kita diselamatkan oleh anugerah, tapi kerajinan kita tuh dinilai loh. Kesetiaan kita dinilai, kepatuhan kita dinilai, dan itu ada pahalanya. Saya agak kurang setuju sekarang sudah terbuka mata. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar sonder gaji, bahasa Belanda zaman dulu, biar sonder gaji, biar tanpa gaji, bahasa Indonesia, terlalu manis. Tuhan gak gaji, tapi Dia memberi pahala. Tuhan memberi pahala kepada saya sesuai dengan diligentnya saya, rajinnya saya, setianya saya, sungguh-sungguhnya saya, atau tidak. Keselamatan untuk semua orang. Kita oleh anugerah selamat semua. Tetapi pahala lain, sama seperti bintang. Yang besar bintang, yang kecil bintang. Tapi yang besar lain sama yang kecil. Yang besar sinarnya terang, yang kecil lebih jauh kelihatannya. Sama bintang, ya. Puji Tuhan. Nah, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima
ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, kan saudara dilahirkan kembali dari Tuhan. Yang kedua itu kadang-kadang saudara nggak suka baca, dan kadang-kadang hati kecil kita nggak percaya. Sebab semua yang lahir dari Allah, sama-sama, kita kalau takut dikalahkan dunia. Dikalahkan dunia. Ya, apa yang dikatakan oleh Elia kepada perempuan Sarfat itu? Perempuan, aku minta minum. Belum minum, bikinkan aku apam. Si perempuan bilang, ini apam, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, saya mau makan sekarang sama anak saya, besok saya mati. Dia bilang, bikin dulu, pertama untuk aku, baru untuk kamu dan anakmu. Dan herannya ini, janda ini, dia kasih dulu sama Elia. Sekarang kamu makan. Dalam artinya mungkin, makan apa? Tepung udah habis. Begitu balik, ada tepung, ada minyak. Dia bikin, nggak habis-habis. 3,5 tahun. Elia itu lambang Yesus, Elisa itu lambang Roh Kudus. Utamakan Yesus, cari dulu kerajaan Allah beserta segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Coba kita lihat Matius 6 ayat 33. Sama-sama yuk kita baca. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, telinga kita dengar sendiri, itu jadi iman. 2, 3. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Lihat bahasa Inggrisnya. But seek ye first the kingdom of God, hari ini, present tense, and His righteousness, hari ini, and all these things, dan semua hal-hal ini shall be added, ditambahkan unto you. Cari Yesus, yang lain mah tambahan. Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Nah saudara, tadi belum khotbah saya, baru pembukaan dulu. Ternyata Daud punya rahasia lain. Bagaimana dia mengatasi rasa takutnya, dan rahasia itu ada di dalam Mazmur 103, ya. Mazmur 103 ayatnya bahasa Indonesia, ayatnya yang ke 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang terakhir ini rahasia Daud, dia ngomong sama jiwanya. Jiwa kita tuh mungkin tidak semangat. Daud berkata pujilah Tuhan, atau haleluya, atau praise the Lord, atau hodulael, atau baru hasem. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dia ngomong bukan sama Tuhan, sama jiwanya. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Angkat semangat saudara. Hanya saudara yang bisa angkat. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Semangatlah, hei jiwaku. Bangkitlah, hei semangat, hei jiwaku. Jangan putus asa, hei jiwaku. Hei yoyo awon datu, bangkitkanlah semangatmu.
Bangkitkan semangat saudara. Bicaralah kepada roh saudara. Bicara kepada jiwa saudara. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, yang kedua, dalam keadaan berat itu, Mazmur 56, lagi keadaan berat itu, ini jawaban dia dari Daud. Yang kedua, jangan lupakan segala kebaikannya. Di tengah percobaan, tetaplah mengucap syukur. Jangan lupakan kebaikannya, jangan lupakan kebaikannya dan kebaikannya dan kebaikannya. Jangan lupakan berkat Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Terus hitung semua, janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Itu kalau sudah itu berarti pendetanya lupa kata-katanya. Nah, kira-kira begini, nanti kau akan lihat cinta Tuhan kepada engkau. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua, janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Ayo, hitung satu-satu. Ayo, yang bersaksi cuma satu kesaksian, tapi berkat Tuhan bukan satu. Mari kita baca Mazmur 56 kembali dan kita lihat bagian yang seterusnya. Bagaimana Daud berbicara. Ya, ayatnya yang ke-7. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Begitu detailnya doa Daud. Dia tahu sengsaraku sudah didaftar oleh engkau. Bahkan air mataku sudah dihitung. Ya, air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu, dikumpulin air mata saudara. Ya, saudara tidak pernah dengar ini khotbah ya. Air mata saudara itu dikumpul di kirbatnya Tuhan, dan ada. Sekarang tuh ada, Tuhan kumpul air mata saudara. Waktu saudara dalam percobaan saudara nangis, ada. Waktu ada keluarga meninggal, saudara nangis, tampung. Ada yang datang sama saya, cuman Om yang tahu ya. Ya, Tuhan boleh tahu nggak? Oh iya, sama Tuhan. Cuman Om sama Tuhan yang tahu. Ya, udah diklok-klok. Tapi ingat, air matamu sudah disimpan sama Tuhan. Kesulitanmu Tuhan tahu. Sengsaramu Tuhan tahu. Berikut. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ketika saudara takut, saudara tahu kemana saudara pergi.